Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Permatasari, mahasiswi Magister Hukum Universitas Lampung, kelas reguler A. Dalam video singkat ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai konflik yang terjadi antara negara Palestina dan Israel dalam perspektif hukum internasional. Konflik Israel-Palestina yang tak berkesudahan kembali terjadi sejak pertengahan April 2021, yakni tepatnya pada tanggal 13 April 2021. Warga Palestina yang memiliki kebiasaan berkumpul dan bersantai di sekitar kawasan gerbang Damaskus Yerusalem saat memasuki Ramadan mendapat tindakan yang tidak mengenakan karena dianggap mengganggu kelompok ultranasionalis Israel. Di akhir Ramadan, tepatnya pada tanggal 7 Mei 2021, bentrokan dengan intensitas yang lebih tinggi terjadi kembali. Kejadian tersebut bermula saat puluhan ribu umat Islam datang ke Masjid Al-Aqsa untuk melaksanakan sholat Jumat. Setelah sholat Jumat selesai, umat Islam tidak langsung membubarkan diri, yang mana mereka masih berkumpul di sekitar Masjid Al-Aqsa dengan aksi memprotes terhadap pengusiran paksa keluarga Palestina dari rumahnya yang dilakukan oleh Israel di kawasan Sheikh Jarrah. Protes tersebut kemudian dibalas dengan tindakan represif dari polisi bersenjata berat dengan menembakkan peluru dan granat setrum ke arah para pengunjuk rasa yang merespon dengan lemparan batu. Atas peristiwa tersebut, sebanyak 205 warga Palestina dan 17 aparat Israel terluka. Kemudian konflik tersebut terus meluas dan berlangsung. Pada laporan, pasukan keamanan Israel atau Israel Defense Force atau IDF mengatakan 4.000 roket telah ditembakkan milisi Hamas dalam 10 hari terakhir. Pada hari Rabu, tepatnya pada tanggal 19 Mei 2021, Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan rangkaian gempuran Israel yang nyaris tanpa henti telah menewaskan setidaknya 217 warga Palestina, termasuk 63 anak-anak, dan melukai lebih dari 1.400 orang. Ini terjadi hanya dalam sepekan di wilayah yang dikuasai oleh Hamas tersebut. Menurut PBB, sekitar 58.000 warga Palestina telah mengungsi dan 2.500 orang telah kehilangan rumah mereka sejak Israel memulai gempuran ke wilayah Gaza, Palestina. Serangan Israel yang bertubi-tubi telah membuat 2 juta warga Palestina di Gaza menderita, sedangkan korban tewas di pihak Israel hanya berjumlah 12 orang ketika tembakan roket yang ditembakkan Hamas ke wilayah Eshkol, Israel Selatan, yang mana juga menewaskan 2 warga negara Thailand yang bekerja di sebuah pabrik dan melukai beberapa lainnya. Sementara itu, sesi sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 18 Mei 2021 telah kembali berakhir tanpa konsensus, yang mana ini merupakan sesi yang keempat kalinya digelar sejak konflik Israel-Palestina memanas. Sama seperti sesi-sesi sebelumnya, Amerika Serikat atau Sekutu Utama Israel terus memblokir adopsi pernyataan bersama yang menyerukan penghentian kekerasan di Gaza. Pada dasarnya, setiap negara memiliki kecenderungan untuk memperluas wilayahnya. Dalam kasus Israel-Palestina, praktik yang terjadi adalah aneksasi. Aneksasi atau annexation adalah cara memperoleh wilayah tertentu secara paksa berdasarkan pada 2 ketentuan. Pertama, wilayah yang teraneksasi memang sudah dikuasai secara menyeluruh oleh negara yang melakukan aneksasi. Kedua, kondisi wilayah tersebut secara hierarki haruslah sudah berada di bawah penguasaan negara terkait. Praktik perluasan wilayah dengan cara aneksasi jelas bertentangan dengan hukum internasional serta aturan institusi PBB. Secara norma dan hukum internasional, setiap negara haruslah menahan diri dari penggunaan perang dalam integritas teritorialnya. Berdasarkan norma-norma dalam hukum internasional, penguasaan oleh Israel atas wilayah Palestina mulai sejak awal sampai saat ini adalah pelanggaran hukum internasional dan pengingkaran terhadap the right of self-determination atau hak untuk menentukan nasib sendiri dari rakyat Palestina atas wilayah yang diokupasi atau occupied Palestinian territory. Meski demikian, hukum internasional tidak memiliki institusi penegak hukum sebagaimana layaknya hukum nasional. Oleh sebab itu, penegakan atas pelanggaran hukum ini diserahkan kepada negara-negara dalam bentuk reaksi atau respon, baik secara sendiri maupun kolektif, yakni melalui PBB atau organisasi regional. Baik, sekian pemaparan singkat serta opini yang saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.